Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah ya dalam majlisul ilm, di dalam upaya kita mempelajari sebagian di antara ajaran kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam kesempatan-kesempatan sore hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang upaya mengobati penyakit hati. Terutama ketika penyakit hati tersebut disebabkan oleh berbagai bentuk kemaksiatan yang tertimbun di dalam hati kita, di mana kita kesulitan untuk mengenyahkannya meskipun kita sudah berupaya sebaik mungkin. Itu sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada penulis buku ini, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih dalam perkara doa. Setelah kita membahas perbedaan pendapat kaum muslimin antara ahlus sunnah dan yang lainnya berkaitan dengan menyikapi takdir Allah. Pada pertemuan kemarin kita masuk kepada pembahasan ketika kita sudah menerima dan sepakat bahwasanya takdir itu berlaku, bahwasanya kita wajib untuk berikhtiar di dalam mengamalkan ya fungsi doa itu sendiri, di dalam mengamalkan atau mengaplikasikan doa itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata masih ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ada dua hal ya, kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk mengetahui apa saja yang bisa membawa nilai-nilai kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu bahwasannya setiap kebaikan kita akan menghasilkan kebaikan, keburukan kita akan menghasilkan keburukan, itu yang kita yakini sesuai dengan konsep takdir. Kita juga harus belajar apa saja sih yang masuk dalam muatan kebaikan dan apa saja yang masuk dalam muatan keburukan. Nah, marji' atau referensi utama kita tentunya dalam hal itu adalah kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan mempelajari keduanya kita akan mengerti nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya, dan kita akan bisa mewaspadai hal-hal yang bersifat buruk dalam kehidupan kita. Baik itu yang bisa merusak akidah kita, ya, yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak akhlak kita, dan lain-lain. Dan kemudian selain daripada mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi, kita juga wajib mempelajari dan mengamati ya, bagaimana orang-orang ya yang mengamalkan kebenaran itu mendapatkan hasil dari kebaikan mereka, terutama di dunia ini ya, karena kita hanya bisa melihat yang mereka dapatkan selama di dunia ini. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kebahagiaan mereka ya di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga akibat dari orang-orang yang melakukan keburukan ya. Karena setiap kebaikan dan keburukan selain diganjar di akhirat, ada bagian-bagian di antaranya itu yang akan Allah berikan ganjarannya di dunia ini ya. La yazalul bala'u bil mu'min ya, bi mu'min wa mu'minatin hatta yalqay Allah Subhanahu wa taala wa laysa 'alaihima khati'ah. Seorang mukmin dan mukminah akan terus diberikan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan ini bisa jadi untuk melebur dosa-dosa mereka yang mereka lakukan di dunia. Sampai akhirnya mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak punya dosa sedikit pun. Dalam satu riwayat dikatakan hatta yamshiya ala wajhil ardi wa ma bihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi itu dalam keadaan udah enggak berdosa lagi.
Jadi artinya setiap keburukan yang dilakukan oleh seseorang ada bagian dari ganjarannya di dunia selain di akhirat. Itu bagi seorang mukmin dan mukminah, apalagi ya bagi orang-orang kafir ya. Tentunya mereka juga pasti akan mendapatkan hal-hal tersebut. Maka fangzuru ya, qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mujrimin, kaifa kana akibatul munzirin, wa kaifa kana akibatul mukadzibin ya. Wahai Muhammad, suruhlah mereka berjalan di muka bumi ini dan lihatlah oleh kalian akibat yang telah dialami oleh orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Lalu pada akhir pertemuan kita masuk pada poin yang kedua. Jadi poin yang pertama kita harus belajar tentang kebaikan dan keburukan dari kitab Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, yang harus diwaspadai ketika kita mengamalkan takdir dan amal kebajikan di dunia adalah auham, adanya kesalahdugaan ya, persangkaan yang salah ketika mengamalkan takdir itu dalam kehidupan. Ini kemarin sudah kita singgung, itu umumnya dimiliki oleh kelompok yang berpemahaman murji'ah ya. Jadi murji'ah, qadariyah ya. Ini kedua-duanya itu sudah diisyaratkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW ya. Adanya orang-orang murji'ah dan adanya orang-orang khawarij itu sudah banyak diisyaratkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana kekeliruan mereka dalam menanggapi atau bukan menyikapi ya, tapi dalam mengamalkan takdir dalam kehidupan. Khususnya ketika mereka memandang dosa-dosa ya. Umumnya orang-orang al-murji'ah ini pada akhirnya itu sampai kepada titik meremehkan dosa-dosa. Jadi makanya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di sini mengistilahkan apa yang mereka pahami dengan auham ya. Auham itu diambil dari kata waham ya. Waham itu sama terjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan zon, persangkaan, tapi artinya sangat jauh berbeda ya. Tapi dalam terjemahannya itu sama, artinya dugaan. Kalau zon itu secara umum adalah ya, al-idraq rajih baina tarafain. Ketika persangkaan itu lebih dominan, lebih condong kepada kebenaran. Jadi orang menyangka sesuatu, menilai sesuatu, menduga sesuatu, tapi dugaannya lebih dekat dengan kebenaran. Itu disebut dengan zon ya. Tetapi kalau persangkaan atau dugaan itu lebih cenderung salah ya, dugaan ceroboh kita menyebutnya seperti itu ya. Dugaan yang kurang bukti ya, maka itu disebut dengan waham. Ya, jadi kalau zon itu adalah al-idraqur rajih baina at-tarafain ya. Al-idraqur rajih baina at-tarafain yang lebih cenderung kepada kebenaran. Kalau waham itu adalah al-idraqul marjuh baina at-tarafain ya, persangkaan atau dugaan yang lebih cenderung kepada salah ya. Oleh sebab itu sebagian ahli lugah menggunakan kata yazunnun, zanna yazunnu, itu kadang-kadang juga bisa punya arti yang lebih dari itu. Bukan sekadar persangkaan tapi yakin ya, seperti disebutkan dalam firman Allah, alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang umum itu artinya kan mereka yang menyangka. Tapi ternyata artinya mereka yang meyakini di dalam firman Allah ini. Karena memang zon itu lebih dekat kepada kebenaran. Sehingga kalau digunakan sebagai keyakinan itu enggak terlalu jauh artinya. Tetapi kalau waham itu cenderung lebih dekat kepada kesalahan. Kenapa dikatakan lebih dekat kepada kesalahan? Kenapa nggak dikatakan salah sama sekali? Ya, karena orang yang menggunakan waham ini, mereka punya dalil, mereka punya alasan. Cuma betul-betul mereka itu salah kaprah di dalam menggunakan alasannya, di dalam menggunakan dalilnya. Jadi di sini letak daripada kesalahan waham. Nah, kalau waham itu berkaitan dengan amalan di dunia dalam menyikapi takdir, dalam bersanding dengan takdir, maka muncullah pemahaman yang disebut murji'ah tadi ya, orang-orang yang menggampang-gampangkan dosa karena mereka memiliki auham ya, dugaan-dugaan yang salah itu berkaitan dengan dosa-dosa. Ini sudah kita jelaskan sebagian di antaranya. Kita masuk kepada hadis Nabi. Ini salah satu di antara dalil yang digunakan mereka untuk gampang-gampang melakukan dosa, meremehkan perbuatan dosa.
Jadi artinya mereka punya dalil, tapi mereka gagal paham ya tentang dalil tersebut. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adzanaba abdun zamban." Ini banyak lafalnya, ini salah satunya saja. Seorang hamba suatu kali melakukan perbuatan dosa. Faqala, lalu dia berkata, "Ay Rabbu, ya Allah, inni asabtu zamban." Aku telah melakukan perbuatan dosa. Faghfirli, ampunilah perbuatan dosaku tadi. Faghfarolah. Ya, faghfarolah. Maka Allah pun mengampuni perbuatan dosanya. Summa makatha masya Allah summa aznaba zamban akhar. Berlalulah beberapa masa ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba orang ini melakukan perbuatan dosa lagi. Ya. Melakukan perbuatan dosa lagi. Faqala Rabbi inni asabtu zamban. Ya Allah, aku telah melakukan perbuatan dosa lagi. Faghfirli, ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Mengampuni perbuatan dosanya. Summa makatha, masya Allah, lalu berlalu masa. Nah, berlalu masa lagi. Summa aznaba dzamban, dia melakukan perbuatan dosa lagi. Faqala, dia melakukan hal yang sama. Dia berdoa, "Ai Rabbi ya Allah, asabtu dzamban faghfirli." Aku telah berbuat dosa ya Allah, ampunilah aku. Faqala Allah langsung berfirman, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih." Hambaku yang satu ini betul-betul yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mampu mengampuni dosa, yang pasti akan mengampuni perbuatan dosa. Wa ya'khudhu bih, lalu dia menjadikan itu sebagai keyakinan, ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku, falyasna ma sya, silakan dia berbuat apa yang mau dia perbuat. Qala, ya, kalau orang itu, orang yang berkeyakinan salah ini mengatakan, la asyukku anna li rabban, kan aku yakin bahwa aku memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Jadi dengan begitu aku bebas berbuat dosa apa saja. Coba perhatikan ya lafal hadis ini ya. Jadi di sini seorang berbuat dosa, kemudian dia datang kepada Allah memohon ampun. Betul ya? Dia berbuat dosa, kemudian memohon ampun. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini pada hakikatnya adalah kenyataan seluruh kaum muslimin. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap mukmin itu pasti dalam hidupnya bukan berdosa sekali. Enggak ada seorang mukmin yang berdosa sekali seterusnya dia enggak pernah berbuat dosa, enggak ada. Setiap mukmin pasti berbuat dosa, kemudian bertobat, berbuat dosa, bertobat. Ya, berapa kali ghibah yang pernah kita lakukan, ya? Berapa kali suudzon pernah kita lakukan, ya? Seumur hidup kita. Enggak ada orang yang misalnya bersuudzon kepada seseorang, dia bertobat, enggak pernah suudzon lagi kepada orang lain. Itu jarang sekali. Kalaupun dia bisa meninggalkan satu perbuatan dosa ini, dia terjerumus kepada dosa yang lain. Ya. Itu memang kenyataan hidup. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini itu kenyataan bahwa setiap manusia itu pasti akan berbuat dosa kemudian bertobat. Berbuat dosa kemudian bertobat. Sama sekali bukan merupakan dalil kita bebas berbuat apa saja. Karena lafalnya sudah jelas, berbuat dosa, dia yakin bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni perbuatan dosa, itu berarti dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar bertobat, ya Allah ampunilah dosaku. Berarti dia menyesali perbuatan dosa. Orang yang menyesali berarti dia nggak akan mau berbuat lagi. Tapi kenyataannya di akhirnya terjebak lagi. Kan kita selalu banyak menyesali perbuatan dosa yang tanpa sadar kita lakukan lagi. Kita tahu ini salah, kita istighfar, astagfirullah, besok lagi. Ya. Lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba ngomongin orang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Besok kumpul lagi, ngomong lagi. Gitu lagi, astagfirullahaladzim. Sering nggak hal itu terjadi pada banyak kaum muslimin? Sering ya. Selama seseorang menyesali dan pada saat dia menyesal, dia juga berkeinginan, saya nggak mau lakukan lagi. Tapi kenyataannya dia melakukan lagi. Jadi sekali lagi ini bukan menghalalkan perbuatan dosa-dosa. Wa hadzal darbu minan nas, maka kata Ibnu Qayyim begini. Orang-orang yang semacam ini qad ta'allaqa bi nususir raja. Dia hanya bergantung kepada dalil-dalil yang memberikan harapan ampunan dosa. Itu kan sebagian dalil gitu ya. Sebagian dalil memberikan ruang untuk pengampunan dosa. Wattakala 'alaiha, lalu dia bersandar pada itu saja. Wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Ya, bikilta yadayhi. Dia bergantung dengan sepenuh hatinya hanya kepada dalil-dalil yang memberikan harapan. Wa idza 'utiba 'alal khataya, kalau dia disalahkan karena melakukan perbuatan dosa,
wal inhimak fiha, bahkan apabila dia terus melakukan perbuatan dosa itu sedalam-dalamnya, lalu dia diingatkan, kamu udah terlalu jauh ini, bertobatlah. Ya. Saradalaka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillah. Dia akan langsung menyemburkan semua dalil-dalil yang dia hafal tentang betapa luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, dan berbagai nas-nas dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa dan seterusnya. Ya, jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi orang-orang yang berpemahaman murji'ah ini, karena dikatakan di sini ya, mereka itu bergantung pada nas-nas yang sifatnya ada roja, ada harapan. Ya. Padahal dalam hidup seorang mukmin itu harus ada harapan dan harus ada rasa takut. Ya. Kita tetap mengharapkan pahala, tapi kita juga wajib takut terhadap neraka. Gitu ya. Itu nggak boleh hilang. Salah satunya hilang, orang pasti hancur dan binasa. Ya. Nas-nas yang menceritakan tentang azab diabaikan, masa bodoh. Ya. Nas-nas hanya yang supaya dirinya apa? Supaya dirinya selalu optimis saja. Akhirnya dia banyak melakukan perbuatan dosa. Nanti akan kita bahas letak kesalahan dari pemahaman ini secara fatal itu apa. Nanti akan kita bahas karena ada lagi dalil-dalil lain yang akan mengarah ke sana. Ya. Betapa fatalnya orang yang mengatakan ya bahwa saya bebas berbuat dosa. Ya. Kenapa? Karena saya bergantung kepada nas-nas yang memberikan pengampunan. Kita akan sebutkan dulu tingkah pola mereka di sini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Walil juhal min hadzal darbi minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Orang-orang yang memiliki pemahaman ini yang patut dicatat sekali karena sering terjadi di lingkaran kaum muslimin. Orang-orang yang memiliki pemahaman ini itu sering mengucapkan kata-kata yang aneh, ajaib. Aneh bin ajaib, gharaib wa ajaib. Ya. Gharaib wa ajaib itu kata-kata yang gharib, kata-kata yang ajib. Ya, sampai dalam doa pun mereka dalam tanda kutip nanti kurang ajar. Ya, sampai dalam doa. Kita berikan contoh begini. Ungkapan mereka dalam syair. Wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudum ala karim. Silahkan kamu berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Kalau memang kamu hadapkan doa itu kepada Allah yang Maha Mulia. Ya. Kalau kamu berbuat dosa, hendaknya kamu bertobat dan kembali kepada Allah yang Maha Mulia. Itu benar, tapi kalau ungkapan silahkan kamu berbuat dosa sebanyak-banyaknya, itu kata yang kurang ajar, ya. Ya, kalau kamu berbuat dosa sebanyak apapun, hendaknya kamu kembali kepada Allah, benar. Bedanya sedikit saja. Kalau kamu berbuat dosa sebanyak apapun, sebesar gunung sekalipun, kembalilah kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itu benar. Tapi ketika diungkapkan dengan bahasa lain, silahkan kamu berbuat dosa, ya. Wa katsir mastata'ta. Sebisa mungkin lakukanlah sebanyak-banyaknya dosa yang kamu lakukan. Ya, asalkan itu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mulia. Ini ungkapan yang sangat kurang ajar, ya. Jadi ada ungkapan di antara mereka ini, orang yang sudah sampai ke tingkat wali, itu doanya seperti ini, ya. Orang yang sampai ke tingkat wali doanya seperti ini. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah semua dosa-dosaku itu dosa-dosa dari orang yang kamu cintai. Allahumma ja'al sayyiati man ahbab. Ya Allah, jadikanlah seluruh dosa-dosaku dosa-dosa yang engkau cintai. Ya, lalu mereka mengatakan ungkapan semacam ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang sudah sampai derajat wali. Kalau orang yang enggak boleh. Ya, ini sangat kurang ajar ya. Sangat kurang ajar sekali karena Nabi SAW orang yang paling wali. Tidak ada yang lebih wali dari Rasulullah SAW. Ya. Kewalian Nabi itu bahkan ditambah satu hal yang tidak diberikan kepada siapapun manusia di dunia ini. Apa itu? Ya, apa yang diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada seluruh wali di dunia ini? Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa beliau yang dahulu dan akan datang itu sudah dihapus Allah. Jadi Nabi belum berbuat dosa ini, itu dosanya sudah dihapus. Sudah diampuni oleh Allah. Jadi bahkan seluruh nabi dari Nabi Adam, ya, sampai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Isa, itu tidak ada satupun yang diberikan ini. Tidak ada yang diberikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ya. Bisa paham ya? Nabi adalah orang yang paling wali, ya. Dan bahkan Nabi diberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada wali manapun. Diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya. Tapi ketika ditanya, atatakallafu hadza wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
bukankah dosa-dosa kamu sudah diampuni wahai Rasulullah? Kenapa kamu masih melakukan ini? Lalu jawaban Nabi apa? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholat masih sampai kakinya bengkak-bengkak. Coba bayangkan. Kan sudah diampuni nih. Kalau tadi orang yang merasa Allah itu Maha Pengampun berbuat dosa seenaknya, ya. Sementara Nabi sudah bukan lagi umpama. Pasti dosanya memang sudah diampunin. Tapi Nabi masih tetap sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Coba bandingkan ya antara orang yang dianggap wali tadi ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat beda. Maka ini pemahaman yang salah tentang kewalian. Ya. Orang yang menjadi wali-wali Allah itu tidak akan mengucapkan doa, tidak akan mengatakan hal-hal ya yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan menganggap diri mereka lebih daripada Rasulullah. Ya, mereka tidak akan pernah mungkin menganggap diri mereka lebih dari Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab setelah Nabi itu kan ada para sahabat, 10 orang yang dijamin masuk surga. Memang mereka bukan orang yang diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya, tidak dijamin. Tapi ada jaminan dari Allah mereka akan masuk surga semuanya. Artinya sebelum wafat memang mereka sudah masuk kategori orang yang diampuni dosa-dosa mereka. Ya, asyaratun mubasysyarun bil jannah. Ya, mereka bukan nabi, ya, mereka bukan nabi dan mereka tidak mendapatkan pengampunan tadi, ya. Tapi mereka adalah wali-wali Allah yang tertinggi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih baik dari para sahabat dalam kewalian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masing-masing di antara mereka juga ketakutan, ya, menghadapi kematian, ya, seperti Umar bin Khattab yang mengatakan, ya laita ummu Umar lam talid umara. Sebelum wafat, beliau minta bantalnya itu ditinggikan agar Allah kasihan sama beliau. Bantalnya ditinggikan agar Allah kasihan sama dia. Sambil bercucuran air mata beliau mengatakan, seandainya ibu Umar tidak pernah melahirkan Umar. Ya laitani syajaratun tu'dad, seandainya aku ini hanya sebatang pohon yang ditebang. Jadi bukan manusia sehingga enggak punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ungkapan Umar saking takutnya dia kepada Allah. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah, ya. Ini baru wali Allah, ya, orang yang betul-betul takut kepada Allah, ya, tidak mengucapkan kata-kata yang kurang ajar seperti tadi. Ya Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah dosa-dosaku ini dosa-dosa orang yang kamu cintai. Ini kan sangat kurang ajar sekali, ya. Sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan doa dengan lafal yang berbeda sekalipun, misalnya, lafal doa tersebut harus selaras dengan apa yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan ketawaduan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, yang ketika menghadapi kematian itu tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembalikan, ya. Wa qaulul akhar. Ini ada ucapan lain yang sama, ya. Kita menyebutnya itu kurang ajar, karena memang kurang ajar, ya. Kata-kata itu memang sudah kata-kata yang paling bagus, ya. Sudah sangat lembut untuk mereka, ya. Sudah sangat lembut. Karena para ulama ketika sudah membahas tentang persoalan ini itu menyebutkan kalimat yang sungguh buruk untuk mereka. Wa qaulul akhir at-tanazzuh minadz dzunub jahlun bisaati afillah. Orang yang berusaha membersihkan dirinya dari dosa, ya. Orang yang berusaha taubat, banyak bertaubat atas perbuatan dosanya, gitu, ya. Ini orang yang bodoh, katanya. Orang yang enggak paham tentang betapa luasnya ampunan Allah. Ini kata mereka. Saya ulangi lagi, ya. At-tanazzuh minadz dzunub jahlun bisaati afillah. Ini sering diucapkan oleh mereka. Orang yang berusaha menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari dosa-dosa, itu berarti orang yang bodoh, enggak tahu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kitanya yang akrab dengan kita, mungkin kita ngomong sama orang yang banyak sholat, banyak doa, udah nggak usah alim-alim amat, ya, nggak usah soleh-soleh amat, ya, Allah itu kan Maha Pengampun, ya, jalani hidup nyantai saja, kira-kira seperti itulah, ya. Karena kalau kita terlalu alim, terlalu banyak bertobat kepada Allah, itu berarti kita bodoh, katanya, nggak kenal dengan ampunan Allah. Kemudian ucapan yang lain begini, tarkuz dzunub, ini lebih parah lagi, ya. Meninggalkan dosa atau tidak berbuat dosa itu jur'atun, sifat songong, ya. Tahu songong? Hah? Songong apa songong?
Songong itu ya kurang ajar ya. Kurang ajar atau nekat ya. Nekat campur kurang ajar itu songong ya. Nekat campur kurang ajar itu songong. Jadi orang yang saking kurang ajarnya, saking nekatnya, nekat itu sampai kurang ajar gitu ya. Ya. Itu namanya songong. Itu bahasa mana saya nggak tahu. Oh, bahasa Betawi kayaknya. Saya udah hidup di berbagai tempat ya, bahasa udah campur-campur jadi. Mereka yang mengatakan gini, meninggalkan perbuatan dosa atau nggak berbuat dosa itu artinya justru songong gitu loh. Justru itu kurang ajar. Terlalu nekat ala maghfiratillah dalam menghadapi ampunan Allah, wastisghar bahkan menganggap remeh ampunan Allah. Jadi kalau ada orang jauh-jauhi perbuatan dosa, kamu itu menganggap remeh ampunan Allah ya. Emang Allah kamu pikir nggak bisa ngampuni semua dosa sampai ditinggalin semua? Kira-kira seperti itu. Ya, makanya saya katakan ini ucapan yang kurang ajar ya. Sangat ucapan ini seolah-olah menantang ya. Menyuruh orang untuk banyak-banyak berbuat dosa. Kalau buat dirinya sendiri masih mending. Ini sikap terhadap orang lain pun seperti itu. Itu yang sangat kurang ajar sekali. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, ra'aitu ba'dha haula'i yaqulu fi du'a'i. Ini ada sebagian di antara mereka bahkan dalam doanya mengucapkan doa yang aneh. Aneh sebenarnya dosanya itu. Doanya itu aneh sekali. Begini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku memohon perlindungan diri kepadamu dari ismah, dari keterjagaan dari semua dosa. Memang ismah ini hanya milik Nabi. Maka disebut Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Selain Nabi nggak ada. Seluruh umat Nabi itu tidak ada yang maksum. Sementara Nabi tidak. Kalaupun ada kesalahan Nabi di satu masa, itu sudah dikoreksi Al-Quran dan sudah ditinggalkan. Sehingga yang tidak pernah ditegur oleh Al-Quran, disalahkan oleh Al-Quran dan seluruh perbuatan Nabi itu nggak ada yang salah lagi, nggak ada yang dosa lagi. Ya, makanya Nabi disebut apa? Maksum. Maksum artinya terpelihara dari dosa. Betul, itu hanya milik Nabi. Tapi bukan berarti kita doa seperti itu. Ya, coba ditelusuri ya. Keberadaan bahwa Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa itu benar ya. Tetapi ketika kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari keterpeliharaan dari dosa-dosa. Ya nggak perlu berdoa seperti ini gitu loh. Dan tidak pantas gitu loh. Kalau seandainya memang itu bisa diberikan kepada Nabi, kita malah minta. Kita minta untuk menjadi maksum dari perbuatan dosa. Tapi kan itu memang hanya milik Nabi. Ya. Tapi kita nggak perlu memohon perlindungan. Sama dengan kita berdoa kepada Allah begini. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sebagai Nabi. Ini kurang ajar kan gitu loh. Memang nggak akan mungkin karena Nabi sudah berakhir gitu loh. Tapi ucapan ya Allah jangan jadikan aku sebagai Nabi kan sama ya. Aku berlindung kepadamu dari ismah. Karena ismah itu hanya milik Nabi. Sama saja kita berdoa, ya Allah janganlah jadikan aku sebagai Nabi. Ini kurang ajar gitu. Memangnya kita itu sebaik apa gitu. Sampai kita berpikir bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai Nabi. Sedangkan Allah sudah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai Nabi yang terakhir. Jadi ini ungkapan-ungkapan mereka ya. Jadi dulu ketika saya mendalami ya, banyak belajar tentang tasawuf ya, saya banyak dapatkan doa-doa seperti itu ya, doa-doa dari orang-orang sufi yang militan yang terjebak dalam banyak kesalahan dalam dunia tasawufnya. Sekali lagi kita tidak menyalahkan istilah tasawufnya, tapi kita berbicara tentang betapa banyaknya orang yang melakukan tasawuf akhirnya melakukan tindak berlebih-lebihan, termasuk misalnya dalam ibadah. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini sering muncul gitu. Jadi mereka ungkapan-ungkapan yang mungkin yang paling terkenal yang sering dibahas oleh para asatidzah tentang kebatilannya itu ucapan yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah ya. Dan saya pernah mendengar ya sebagian di antara masyayikh menjelaskan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu terbebas dari ucapan tersebut. Artinya tidak ada riwayat yang konkret dia pernah mengucapkan itu. Rabi'ah al-Adawiyah adalah ahli ibadah, itu benar, tapi banyak sekali ucapan yang dinisbatkan kepadanya ternyata itu bukan ucapannya. Itu dusta ya. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, apabila engkau masukkan aku ke dalam nerakamu dengan ridhomu, itu lebih aku sukai daripada engkau masukkan aku ke dalam sorgamu dengan kemarahanmu. Ya. Seolah-olah yang paling penting bagi dia kan keridhoan. Gitu. Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Ini doa ini kan jelas doa yang sangat kurang ajar. Dan itu tidak benar dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Tidak ada pembuktian riwayat yang sahih ya, sampai kepada beliau rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anha.
Karena ini ucapan sangat kurang ajar gitu loh. Karena tidak mungkin Allah itu memasukkan orang ke dalam neraka dan Allah meridhoinya, itu nggak ada gitu loh. Allah masukkan orang ke dalam surga kemudian Allah itu memurkainya, itu nggak ada. Biarpun ini hanya sebuah perumpamaan, itu perumpamaan yang kurang ajar karena mengumpamakan Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah. Ya. Mengumpamakan sifat yang bukan sifat Allah, mengumpamakan Allah melakukan perbuatan yang bukan perbuatan Allah. Allah kan akan mengazab orang di neraka dan Allah murka kepada mereka. Allah akan memasukkan orang ke dalam surga dan Allah akan ridho kepada mereka. Ini kan sifat Allah, jangan diumpamakan. Sama aja kita mengumpamakan seandainya Allah tidak melihat, waliyadzubillah. Seandainya Allah tidak mendengar, waliyadzubillah, tidak boleh. Meskipun itu pengumpamaan. Seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka dengan ridhomu, itu lebih aku sukai daripada engkau masukkan aku ke dalam surga dengan kemarahanmu. Ini pengandaian yang kurang ajar. Dan sekali lagi, yang semacam itu banyak sekali dari doa orang-orang yang menisbatkan diri kepada ajaran-ajaran sufi tapi terjebak dalam kesalahan. Dan mereka menganggap, iya kita menyalahkan karena kita nggak mengerti. Karena kita nggak mengerti hakikat, yang kita pelajari hanya syariat. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengerti hakikat? Apakah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak mengerti hakikat? Ya. Kenapa mereka mengatakan dan mengucapkan sesuatu yang wajar-wajar saja? Iya, karena syariat kan yang mereka ucapkan itu kan untuk didengar oleh orang-orang awam. Lalu yang diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah ini, kepada siapa mereka mengucapkannya? Mereka kan juga mengucapkan, menuliskan dalam kitab-kitab mereka, dibaca oleh orang-orang, sama saja. Ya, berarti kenapa harus berbeda? Kalau emang ini hanya milik mereka untuk tidak diucapkan, seharusnya tidak sampai kepada siapapun apa yang mereka ucapkan tersebut. Jadi kita kembali kepada pembahasan, ya, tidak ada pengkhususan bagi manusia di dunia ini. Ya, semua manusia itu berjalan di atas jalan yang jelas. Makanya Nabi SAW menyebutkan laqad taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kana hariha. Jadi bersih. Jalan sunnah Nabi itu bersih. Putih dan hitam itu kelihatan gitu ya. Jadi mana jalan Nabi dengan yang bukan itu kelihatan gitu. Lailuha kana hariha sawa. Dilihat di malam hari, di siang hari, itu tetap yang namanya sunnah Rasul itu jelas. La yazighu anha illa halik. Jadi memang sudah diperingatkan Nabi. Yang menyimpang darinya itu pasti binasa. Yang menyimpang darinya ini dari mana? Ya dari mereka yang mengaku sebagai umat Muhammad. Karena ini memang untuk Nabi umat Muhammad. Nabi tidak meninggalkan mahajjah bayda ini kepada orang-orang non-muslim, tidak. Tapi kepada umatnya. Ya, telah diwariskan kepada kita jalan yang putih bersih. Maka apabila kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi kita tidak mengikuti jalan yang putih bersih itu, kita akan celaka. Nah, dan orang-orang yang celaka ini banyak yang tidak menganggap diri mereka itu salah. Kita ucapkan lagi ya beberapa contoh di antaranya. Wa min haula'il maghrurin, di antara orang-orang yang berpemahaman Murji'ah ini ya, man ya'ta'alaku bi mas'alatil jabr, ada juga yang ikut terpengaruh dengan pemahaman Jabriyah. Jadi orang-orang Murji'ah ada juga yang ikut terpengaruh dengan pemahaman Jabriyah, wa annal abdala fi'la lahul battah. Perbuatan hamba itu enggak ada gunanya sama sekali. La ikhtiar, tidak ada makna dari ikhtiar seorang hamba. Innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Kalau orang berbuat maksiat berarti memang dia sudah dipaksa Allah, ditakdirkan Allah berbuat maksiat. Maka dia tidak salah dengan perbuatannya. Ini ada sebagian di antara Murji'ah ya. Jadi antara Murji'ah dengan Qadariyah memang dekat ya. Karena masing-masing itu ujung-ujungnya seperti itu. Tetapi orang-orang Murji'ah ini lebih cenderung kepada meremehkan dosa-dosa Allah. Wa min haula'i man yaghtarru bi mas'alatil irja'. Ada di antara mereka yang terjebaknya ya mutlak dengan pemahaman Murji'ah. Apa itu? Annal iman huwa mujarradut tasdiq. Yang namanya iman itu hanyalah keyakinan di dalam hati. Wal a'mal laisat minal iman. Amal perbuatan itu bukan termasuk iman. Wa imanu afsakin nas, iman manusia yang paling fasik di dunia ini, ka imani Jibril wa Mikail, sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Sama dengan imannya al-anbiya wal mursalin, sama dengan iman Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan mereka. Karena iman itu bagi mereka enggak bisa berkurang dan bertambah. Iman itu tetap ya. Orang yang fasik imannya ya sama dengan orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Ini pemahaman Murji'ah ya. Makanya Murji'ah tidak memasukkan amal perbuatan fi musammal iman dalam makna iman.
Jadi orang berbuat maksiat yang kayak gimana pun, ya nggak berpengaruh bagi imannya. Oleh sebab itu mereka berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu masih dalam tahap yang nanti akan diampuni oleh Allah. Itu pasti kata mereka. Wa min haula'i man yaghtarru bi mahabbatil fuqara. Ada juga di antara mereka yang tertipu ya, yaghtarru tertipu, terpedaya dengan obsesi cinta, obsesi mencintai al-fuqara. Ya, fuqara itu jamak dari fakir. Ya, fakir itu artinya fakir miskin. Tapi yang dimaksud di sini istilah dalam sufi. Ya, jadi orang yang betul-betul sudah tenggelam dalam kesufiannya itu disebut dengan fakir, al-fakir. Jamaknya al-fuqara. Jadi banyak di antara mereka yang terpedaya dengan orang-orang fakir ini, orang-orang sufi yang militan ini. Wal masyayikh, syekh-syekh atau guru-guru sufi, was salihin, ahli-ahli ibadah sufi. Wa kasratit taraddud ila kuburhim, akhirnya mereka banyak datang ke kuburan-kuburan orang-orang sufi tadi. Wa tadarru ilaihim, ya, memohon kepada mereka, wal istighfa bihim, mengambil syafaat dari mereka, wa tawassul ila Allah bihim, menjadikan mereka sebagai wasilah, ya, perantaraan antara mereka dengan Allah. Ini orang-orang soleh nih, saya datang ke kuburannya, ya. Niscaya Allah pasti akan mengampuni dosa kita, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan mereka tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan, memperbolehkan, apalagi sampai memerintahkan kita untuk berdoa dengan dengan kemuliaan orang-orang yang sudah mati. Enggak ada. Bil jahis salihin, dengan kemuliaan orang-orang yang soleh, itu enggak ada. Bahkan orang soleh yang masih hidup sekalipun, ya, kalau itu adalah atau kemuliaan. Yang diperbolehkan adalah hanya meminta doa dari orang soleh. Kalau kita meminta doa, berarti orang soleh ini akan berdoa kepada Allah juga. Jadi kita sama-sama berdoa. Kita berharap mudah-mudahan doa dia lebih diijabah dari doa kita. Karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan diijabah. Mungkin dari mulut kita, mungkin dari mulut orang lain. Tapi dengan dengan kemuliaan. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan orang soleh ini kabulkanlah doaku. Itu nggak boleh. Dengan kemuliaan orang soleh ini kabulkanlah doaku. Kalau itu diperbolehkan, pasti para sahabat sudah berdoa dengan kemuliaan Nabi. Ya, tidak ada. Lalu bagaimana orang yang berdoa kemudian kan membaca sholawat, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kita katakan sholawat itu adalah ibadah. Sholawat itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia sekali. Sholawat itu mendoakan Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Dan kita boleh berwasilah dengan amal saleh. Kita beramal saleh nih, bersedekah, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan amal saleh ini, ya. Seandainya amal saleh ini ikhlas karena kamu, kabulkanlah doaku. Boleh. Seperti doa yang dilakukan orang yang terkurung dalam. Karena amal saleh kita kepada Allah itu boleh dijadikan wasilah sebagai doa. Itu pun, ya, dengan ucapan, ya Allah, seandainya memang amal saleh ini ikhlas karena Engkau. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Jadi ini salah satu di antara keterpedayaan mereka, terpedaya dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Wa minhum man yaghtarra bi abaihi wa aslafihi. Ada juga orang yang terpedaya dengan keturunan mereka, dengan nenek moyang mereka, dengan bapak, kakek, nenek mereka. Wa anna lahum indallahi makanatan wa salaha. Bapak, ibu saya, kakek saya itu ada orang-orang soleh. Mereka sudah meninggal semua. Ya. Dengan itu mereka terpedaya. Kalau keturunan mereka, artinya apa ya? Kalau bahasa Indonesia, kalau di atas itu artinya apa? Keturunan di bawah, di atas apa? Nah, kalau nenek moyang itu kayaknya agak kurang gimana gitu ya. Ya. Bapak kita, masa kita anggap nenek moyang ya? Ya, kalau nenek biasanya terlalu jauh ya. Kalau dalam bahasa Arab kan nasab ya, nasab kita, nasab dan nasal ya. Nasal di bawah, nasab di atas ya. Kalau bahasa Indonesia kan di bawahnya keturunan, di atasnya apa itu? Ya, iya, pokoknya itulah ya. Pokoknya sebagian di antara kesalahan orang adalah mereka itu terpedaya dengan bapak dan kakek-kakek mereka. Fala yada'unahu hatta yukhallisu. Artinya mereka berusaha bagaimana
orang-orang tersebut bahkan yang sudah meninggal dunia bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Kama yushahadu fi hadratil muluk. Ini seperti mungkin bisa diibaratkan seperti seperti sikap manusia di hadapan raja gitu. Seolah-olah Allah ini diibaratkan seperti raja. Bagaimana di hadapan raja? Fa innal muluk tahabu li khawasihim dzuruba abnaihim aqaribihim. Jadi raja-raja itu sering memberikan hak-hak khusus kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Pokoknya kalau kamu ini bisa bisa membantu memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kerabatnya. Wa idza waqa'a ahadun minkum fi amrin mufdi. Kalau ada di antara keluarga-keluarga mereka di luar istana ya, yang berbuat kejelekan atau berbuat dosa, seharusnya dipenggal kepalanya misalnya. Lalu kemudian khallasahu abuhu wa jadduhu bi jahihi wa manzilah. Dengan kedudukan mereka dimintai maaf di hadapan raja. Kira-kira gitu, ya. Bisa paham di sini ya? Ya, jadi karena itu adalah anaknya si fulan, karena anak si fulan ya saya maafkan. Di dalam Islam tidak ada seperti itu, karena dia adalah anaknya fulan, maka doanya dikabulkan. Karena dia anaknya fulan, maka dosa-dosanya diampuni, enggak ada. Kalau itu bisa terjadi, maka anak para nabi seluruhnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nasib anak-anak dari Nabi? Nabi siapa? Nabi Nuh diantaranya alaihi salam, anak dan istrinya ya tenggelam dalam banjir, ya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kalau hanya karena bapak mereka adalah keturunan, karena bapak mereka adalah nabi, lalu mereka selamat, pastilah mereka orang-orang yang diselamatkan. Maka begitu juga keturunan seluruh nabi gitu. Tidak ada jaminan bahwa mereka itu sudah pasti diampuni dosa-dosanya. Enggak, tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjamin anak-anak para nabi itu, anak-anak orang-orang soleh itu pasti dosa-dosanya diampuni. Itu tidak ada jaminan. Ya, kita kembali kepada persoalan ya. Wa minhum man yaqtar bi anna Allah ghani. Ini ada alasan lain mereka, karena mereka alasannya macam-macam ya. Intinya mereka meremehkan dosa, tapi mereka punya banyak senjata ya. Makanya disebut auham. Sekali lagi saya ucapkan ya. Karena apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya memiliki sandaran atau dalil, tapi itu bukan dalilnya ya. Mereka salah dalam menggunakan dalilnya. Nah, contoh lain misalnya. Wa minhum man yaqtar bi anna Allah ghaniyun min azabi. Kata mereka Allah itu maha kaya. Dia enggak butuh mengazab hamba-hambanya. Wa anna azabahu la yazidu fi mulki syai'an. Kalau Allah mengazab hamba-hambanya, kan kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu tidak akan mungkin bertambah. Kerajaan Allah tidak akan mungkin bertambah, tidak akan mungkin. Wa rahmatuhu la tanqusu fi mulki syai'an. Kalau Allah memberikan rahmatnya, itu enggak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Kalau Allah mengazab, itu enggak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka benar apa enggak? Iya, secara zahir benar ya. Ketika Allah mengazab hamba-hambanya, itu enggak akan menambah kekuasaan Allah. Itu benar. Ketika Allah memberikan rahmatnya, enggak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Itu benar. Tetapi ketika digunakan ini untuk mengatakan bahwa kalau begitu, kita enggak akan diazab oleh Allah dengan dosa-dosa. Karena Allah enggak butuh dengan mengazab kita. Nah, ini yang salah. Ana muttarun ila rahmatih wa huwa aghnal aniya. Aku ini kan orang yang betul-betul darurat membutuhkan rahmatnya. Sedangkan Allah itu adalah yang maha kaya, yang paling kaya dari segala yang kaya. Walau anna faqiran miskinan muttaran ila syurbati ma'in inda man fi darihi syattun yajri. Kalau misalnya contoh gini, ada orang yang fakir miskin, dia hanya butuh seteguk minuman, seteguk air saja. Dari seseorang yang di rumahnya itu ada sungai yang mengalir deras. Di dalam rumah itu ada sungai yang mengalir deras. Orang cuma minta seteguk air, kira-kira dikasih apa enggak? Pasti dikasih, karena itu remeh. Maka Allah enggak mungkin tidak mengampuni dosa-dosa kita. Allahu akramu ausa. Allah itu maha lebih mulia, ya. Allah itu lebih dermawan. Fal maghfiratu la tanqusu syai'an. Kalau Allah mengampuni kita kan enggak akan mengurangi sedikit pun dari yang Allah miliki. Wal uqubatu la tazidu fil mulki syai'an. Kalau Allah menyiksa kita juga enggak akan menambah kekuasaannya sedikit pun. Jadi sekali lagi ini nas-nas ya. Yang dalilnya ada gitu. Allah itu maha kaya, benar. Nah, Allah itu maha kaya itu benar.
Bahkan digambarkan di dalam hadis ya tentang orang-orang yang membutuhkan ya. Ya ibadi kullukum dhallun. Ya wahai hambaku, masing-masing di antaranya hadis qudsi ya. Masing-masing di antara kalian sesat. Ya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk dariku, aku pasti akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, kullukum ja'iun, masing-masing di antara kamu lapar. Ya, fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, masing-masing di antara kamu itu telanjang, ya. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, seandainya al-jinna wal insa ya, awalahum wa akhirahum, manusia seluruhnya, jin seluruhnya dari awal diciptakan dulu sampai akhir zaman nanti. Kanu ala sa'idin wahidin, berada dalam satu tempat semuanya berkumpul. Ya, fasa'aluni, lalu mereka semua meminta, berdoa kepadaku. Wa ataitu kullu wahidin mas'alatah. Kemudian masing-masing aku kabulkan permintaannya. Ma yanqusu dzalikan mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Ya, maka dikatakan seandainya aku berikan masing-masing permintaannya, aku kabulkan masing-masing permintaannya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki kecuali sebatas ya air yang bisa menempel di sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Nah, di sini kan jelas ya, memang Allah itu ketika memberikan semua permintaan hambanya sekalipun, dari zaman pertama jin dan manusia diciptakan sampai akhir zaman, itu nggak akan mengurangi rahmat Allah, ya kan gitu ya. Begitu juga kebalikannya kan, kalau Allah mengazab mereka semuanya, juga tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Itu benar, sangat benar sekali. Tapi ketika itu dijadikan sebagai dalil, kalau begitu Allah nggak perlu mengazab kita dan kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau memang demikian, Allah juga tidak akan memberikan rahmatnya dong kepada orang banyak. Tapi ternyata Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Dan Allah juga akan mengazab masing-masing, tidak ada pengaruh bagi Allah. Tapi Allah melakukannya. Allah itu melakukannya. Allah tetap memberikan rahmatnya dan Allah akan tetap mengazab orang yang berbuat dosa. Jadi apa yang mereka jadikan sebagai dalil sekali lagi bahwa Allah yang tidak butuh mengazab orang, tidak membutuh mengazab hambanya, artinya dia nggak ada keuntungan apapun kalau Allah mengazab hambanya, ya. Itu bukan berarti Allah tidak melakukannya. Karena Allah melakukannya dengan apa? Dengan dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Jadi ada firman Allah ya yang menggabungkan di antara dua hal, ya. Yang ini menunjukkan indikasi jawaban yang paling pas untuk orang-orang Murji'ah ya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwa aku ini maha pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim, bahwa azabku juga azab yang pedih. Jadi perhatikan di sini ya, jadi satu ayat tapi langsung menggabungkan keduanya. Kabarkan kepada hambaku bahwa aku memang maha pengampun, tapi juga kabarkan kepada hambaku bahwa aku ini azabnya juga pedih. Jadi kalian nggak boleh karena berharap aku mengampuni enak-enakan berbuat dosa, begitu ya. Kalian bukan berarti menganggap aku itu azabku itu sangat besar, sehingga ketika kalian berbuat dosa kalian nggak mau mohon ampun. Dua-duanya salah gitu. Yang berbuat dosa nggak mohon ampun karena dia menganggap Allah itu sangat besar siksanya, salah. Kemudian orang yang menganggap Allah itu maha pengampun, maha penyayang, lalu berbuat dosa saja tanpa takut kepada Allah juga salah. Jadi dua-duanya harus kita miliki. Itu yang disebut dengan apa? Al-khaufu war-roja, rasa takut dan berharap-harap. Jadi dua hal itu harus kita miliki semuanya. Ya, kalau kita hanya bersandar pada salah satunya, maka kita akan binasa. Kalau kita hanya bersandar kepada ayat-ayat azab, kita akan terpengaruh pemahaman al-khawarij, ya. Hidup itu akan tegang, ya. Jadi seolah-olah kalau sudah berbuat dosa sekali, selesai hidupnya. Makanya akhir perjalanan ahlu takfir, orang yang memvonis kafir itu, mereka akan saling mengkafirkan bahkan satu teman kepada teman yang lain. Itu pasti. Karena kan prinsip mereka itu orang yang berbuat dosa besar kafir. Nah, nanti ada temannya dianggap berbuat dosa. Oh, kamu sudah menggibah saya loh. Ghibah itu perbuatan dosa besar. Berarti kamu kafir. Selesai sudah ya.
Betul ya? Karena akhir perjalanan dari Al-Khawarij, orang-orang yang mudah memvonis kafir itu akan saling memvonis kafir satu dengan yang lainnya. Maka perhatikan saja ya, kelompok-kelompok yang cenderung mudah memvonis kafir itu nanti akan terpecah lagi. Sebagian kelompok memvonis kafir kelompok yang lain, meskipun bukan person-person ya, sak kelompok sekaligus ya. Jadi itu memang demikian, karena keyakinan mereka itu didominasi oleh ayat-ayat azab saja gitu ya. Kebalikannya orang Murji'ah ya, akhirnya umum itu menjadi orang-orang yang menggampang-gampangkan perbuatan dosa ya. Bahkan mereka akhirnya ya, bila melihat orang-orang berbuat dosa itu diwajarkan ya. Ada orang-orang yang dianggap alim, ulama berbuat dosa. Nggak apa-apa mereka berbuat dosa karena mereka sudah tahu caranya bertobat. Ini sering diucapkan ya. Sering diucapkan oleh orang-orang Murji'ah. Kalau ada orang-orang alim di antara mereka berbuat dosa, ya, langsung mereka mengatakan, kalau husnuzon nggak apa-apa. Husnuzon nggak apa-apa. Orang-orang ini berbuat dosa ya insya Allah ya. Kemungkinan kita salah ya. Mungkin yang dia lakukan karena terpaksa. Mungkin karena ini. Itu namanya husnuzon. Itu dianjurkan. Tapi kok dengan mengatakan nggak apa-apa mereka berbuat dosa karena mereka sudah tahu caranya bertobat, ini gila ya. Jadi jadi menganggap bahwa semakin alim seseorang itu semakin enak saja dia berbuat dosa. Itu yang bahaya. Akhirnya orang banyak di antara mereka itu yang mengejar kealiman, mereka mau sampai ke tingkat ulama agar mereka sampai ke tingkat itu. Nggak apa-apa lagi nanti kalau berbuat dosa. Bahkan nanti nggak apa-apa lagi kalau tidak sholat dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ujung perjalanan kalangan Murji'ah memang seperti itu ya. Orang-orang Murji'ah seperti itu. Wa minhum man yaghtar bi fahmin fasid fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'an wa sunnah. Banyak di antara mereka yang terpedaya karena pemahamannya yang salah terhadap nas kitab Allah dan sunnah Nabi. Mereka bertawakal, bersandar pada ayat-ayat tersebut, padahal ayat tersebut tidak menginginkan demikian. Contohnya firman Allah di dalam Al-Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat ini kan disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Wala sawfa yu'tika rabbuk. Niscaya Allah pasti akan memberikan kepadamu karunia dan kamu pasti akan ridha. Wala sawfa yarda. Ya, bisa paham ya lafal ayatnya. Wala sawfa yu'tik, Allah niscaya akan memberikan kamu karunia dan kamu akan ridho dengan karunia tersebut. Nah, di sini qalu wa huwa la yarda ayakuna fin nari ahad. Ya. Bukankah Allah itu tidak akan ridho? Tidak akan ridho kalau ada orang masuk ke dalam neraka. Masa Allah ridho? Nah, itu subhat mereka. Kerancuan dalam pemikiran mereka. Masa Allah ridho orang masuk neraka? Jadi dengan demikian maka Allah akan memberikan semua kita apa yang akan membuat kita ridho dan membuat Allah ridho. Apa? Allah akan masukkan kita semua ke dalam surga. Enggak apa-apa berbuat maksiat ya, karena Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena Allah enggak mungkin ridho ya orang masuk neraka. Ikhwas kan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa hadza min aqbahil jahal. Ini sikap jahil, ketidaktahuan yang disebut dengan jahlun murakkab ya. Jahlun murakkab itu tidak tahu tapi sok tahu ya. Jadi itu tingkatnya lebih parah dari jahil ya. Karena kalau jahil itu definisi jahil itu adamul ilmi bisyai'i, seseorang tidak memiliki ilmu terhadap sesuatu ya. Itu namanya jahil. Tapi kalau jahil murakkab ya, mengetahui sesuatu kebalikan daripada hakikat sesuatu tersebut. Jadi lebih parah. Ya. Dia mengetahui, tapi mengetahuinya bukan mengetahui kebalikannya. Tauhid dianggap musyrik dianggap tauhid. Itu kira-kira gitu. Itu parah, lebih parah kan? Masih lebih bagus sedikit ya, satu level orang yang nggak tahu. Karena orang yang nggak tahu bisa kena uzur. Ya, orang nggak sadar itu musyrik dia mengamalkan. Orang nggak sadar itu bid'ah dia mengamalkan. Ya. Karena dia tidak tahu, ya, sama sekali tidak tahu. Tapi kalau memahami kebalikannya itu bahaya. Mana yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Musyrik dianggap tauhid, tauhid dianggap musyrik, itu yang bahaya. Ya. Itu namanya jahlun murakkab. Nah ini termasuk diantaranya. Wa abyanul kadzib alaihi, ini dusta yang sangat nyata atas nama Allah dan atas nama Nabi. Fa innahu la yarda bima la yarda rabbuhu. Nabi Muhammad itu tidak akan pernah ridho dengan apa yang Allah tidak ridho. Nabi Muhammad ya, bukan kita ya. Nabi Muhammad tidak akan ridho dengan apa yang Allah tidak ridho. Karena
Siti Aisyah ketika ditanya, Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi adalah Al-Quran, setiap yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu Nabi pasti akan menyukainya. Dan setiap yang dilarang di dalam Al-Quran itu Nabi pasti membencinya. Beda dengan kita kan? Ya, kadang-kadang yang diperintahkan kita masih kurang nyaman, ya, masih nggak enak. Apalagi sampai tingkat jihad, wah berat, ya. Yang jauh di bawah itu saja kita masih berat kadang-kadang. Ya, tapi kalau Nabi nggak sama sekali. Setiap yang diperintahkan Nabi pasti senang. Setiap yang dilarang Nabi pasti tidak suka. Jadi semua yang diridhoi Allah Nabi pasti ridho. Dan Allah ridho mengazab orang-orang yang zalim. Jadi keridhaan Allah itu jangan dipahami Allah ridho orang masuk neraka, bukan itu. Allah itu meridhoi dirinya untuk mengazab orang yang memang berbuat dosa kepadanya. Dia ridho terhadap perbuatannya sendiri, dia mengazab orang karena dia pantas untuk diazab. Jadi jangan dipahami Allah itu kalau masukkan ke neraka berarti Allah itu ridho orang yang lain, orang hambanya itu masuk neraka. Ya, jangan dipahami seperti itu. Jadi seolah-olah ya Allah itu tidak adil. Ya. Padahal Allah sudah memberikan kebebasan. Oman sya'afal ya mu'min, oman sya'afal yakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Jadi ketika seseorang kemudian enggak menuruti Allah, kemudian berbuat kekafiran, melakukan dosa yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah kemahaadilan Allah. Dalam kehidupan manusia saja sering dicontohkan oleh para masyayikh, para ulama. Ya. Yang namanya adil itu bukan berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Misalnya ya, kita ngormatin sepatu karena harganya mahal. Itu bukan berarti dia ditaruh di atas kepala. Betul enggak? Betul enggak ya? Emang haknya itu diinjak-injak. Biarpun harganya 1 M sekalipun. Tetap diinjak karena memang sepatu. Nggak mungkin sepatu jadi tutup kepala. Ya, itu akan karena saya menghormati, nggak mungkin ini saya beri 1 miliar saya taruh di bawah. Itu sama ya. Dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir dan orang-orang yang layak masuk neraka. Kalau mereka dimasukkan ke dalam surga itu tidak adil. Betul ya? Karena orang yang masuk neraka dia berhak masuk neraka, yang masuk surga berhak masuk surga. Kalau orang ini yang harusnya berhak masuk neraka kok malah dimasukkannya ke surga, ya, itu berarti menzalimi justru orang-orang yang masuk surga. Ya, nanti yang marah topinya. Hak dia diambil sama sepatu gitu ya. Ya lantai bagian bagus pun ya untuk lantai kan gitu ya. Ya genteng ya untuk genteng. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Betul ya? Nah, jadi demikian ikhwas fillah itu sebagai gambaran betapa salahnya mereka dalam memahami hadis dan memahami ayat gitu ya. Jadi termasuk ayat tadi ya, bahwa Allah pasti akan memberikan kepada Nabi apa yang Nabi ridho dan Allah ridhoi ya. Akan memberikan kepada Nabi karunia yang Allah ridhoi dan diridhoi oleh Nabi. Lalu dia mengatakan ya, Nabi juga nggak mungkin akan ridho ada orang yang diazab. Tidak akan ridho. Karena Nabi itu pasti ridho ya, pasti tidak ridho orang ada diazab. Nah, Allah juga tidak akan mungkin ridho ada seseorang yang diazab. Itu satu ucapan yang sangat-sangat salah sekali ya, sama sekali salah. Kemudian selanjutnya, ketika li ba'dihim ala qaulihi, atau misalnya orang yang bersandar pada firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, ini orang ini tidak membaca susunan ayat secara keseluruhan. Padahal ayat ini di awalnya qul. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rauhillah. Wahai orang-orang yang telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah bisa mengampuni semua dosa. Jadi ayat ini berbunyi, jadi asbabun nuzul ayat ini ada macam-macam. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini ucapan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, katanya kalau orang masuk Islam itu Islam itu katanya mengharamkan menyembah selain Allah ya, mengharamkan zina, mengharamkan ini ya. Nah, kalau kayak kami nanti suatu saat masuk Islam, gimana orang kami mantan penyembah berhala. Kami sering berzina selama ini. Ya. Jadi buat apa kami masuk Islam kalau begitu? Kalau semua perbuatan yang pernah kami lakukan itu adalah perbuatan
jelek gitu loh. Maka turunlah firman Allah ini mengatakan, ya, katakanlah kepada mereka yang berbuat dosa tadi, ya, seandainya mereka masuk Islam gitu, Allah bisa mengampuni perbuatan dosa mereka. Ini asbabun nuzulnya begitu, ya. Atau ada juga orang ulama yang mengatakan bahwa ini terjadi pada sebagian di antara sahabat Nabi yang mereka dulunya banyak melakukan perbuatan dosa, ya. Yang banyak melakukan perbuatan dosa. Yang kemudian mereka merasa takut seandainya perbuatan dosa mereka itu tidak diampuni oleh Allah. Lalu turunlah firman Allah ini, wahai orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, la taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan mereka berhenti untuk minta ampun. Karena kalau mereka minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Nah, ini urutan ayatnya, tapi mereka mengambil bagian akhirnya saja. Allah mengampuni semua dosa. Nah, Allah mengampuni semua dosa. Ya, itu berarti udah mutlak. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan itu pasti diampuni Allah. Sehingga kita nggak perlu takut berbuat dosa. Wa iyadzubillah, ya wa isma'izabillah, ya. Ini sebagian di antara yang mereka gunakan. Jadi kaum Murji'ah itu memang bertingkat-tingkat, ya. Ada yang tingkat kurang ajarannya itu terlalu betul, ya, sampai sedemikian rupa, sampai mengucapkan doa-doa yang tadi kita sampaikan, ya, doa-doa yang sangat kurang ajar sekali. Tapi ada di antara mereka itu yang tidak separah itu, tapi tetap meremehkan perbuatan dosa. Jadi ada di antara mereka itu yang tidak banyak berhujah, tidak banyak beralasan, tapi ketika melakukan perbuatan dosa, nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, ya. Nggak nyeleneh amat, nggak sampai mengungkapkan itu di hadapan orang banyak, atau bahkan ngajak orang lain berbuat dosa, nggak sampai. Tetapi mereka meremehkan dosa dengan cara itu. Caranya lebih lembut, lebih halus, ya. Tapi itu tetap saja berbahaya buat dirinya, ya. Jadi ketika melakukan perbuatan dosa itu nggak kelihatan penyesalannya. Allah pasti ngampuni lah. Ada nggak orang yang ketika berbuat dosa, ya, lalu yang dia lihat malah orang lain yang berbuat dosa lebih besar. Orang sana malah lebih dari saya. Ya kan, banyak orang seperti itu, ya. Jadi akhirnya dia nggak nganggap yang dia perbuat itu besar dosanya gitu loh. Pertanggungjawabannya besar karena apa? Karena dicoba dialihkan hatinya itu dengan ada orang lain, ilmunya lebih banyak dari saya, dosanya lebih besar dari saya, masih mending saya. Nah kan itu kan bahaya itu, ya. Jadi akhirnya kita nggak nyesal. Seharusnya kalau kita berbuat dosa, kita melihat orang lain yang lebih baik dari kita. Lihat orang itu nggak berilmu, tapi ibadahnya lebih banyak dari kita. Lihat orang itu baru masuk Islam, tapi baiknya lebih dari kita. Nah itu harusnya untuk dijadikan sebagai pemicu agar, karena kalau kita berbicara tentang akhirat, kan disebutkan di dalam hadis, ya. Kalau kita berbicara tentang akhirat, kita harus melihat orang yang di atas kita. Kalau kita kalau kita memandang dunia, kita harus melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita miskin, ada orang yang jauh lebih miskin dari kita. Jadi kita bersyukur. Itu kalau dunia, ya. Tapi kalau akhirat, jangan kita melihat yang di bawah. Masih banyak yang lebih jelek dari saya. Saya nggak preman-preman amat sih. Yang lebih preman dari saya banyak. Ya, banyak orang seperti itu, ya. Kalau ada istri misalnya dizalimi sama suaminya, lalu suami, kamu ini kok sama suami kasar? Yang lebih kasar, teman saya yang lebih kasar banyak lagi. Yang lebih jahat sama istrinya banyak lagi. Saya di antara teman-teman saya udah termasuk yang paling baik. Wah, ini berarti ya temennya bengkerok semua ini. Ya. Jadi artinya nggak boleh, ya, berbuat dosa kita mengalihkan dengan menyebutkan dosa orang lain supaya kita nganggap remeh dosa kita, tuh nggak boleh. Wa hadza aidon min akbahil jahli, ya. Ini juga termasuk kejahilan. Jadi orang yang mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ya. Lahiriah ayat ini kan berarti semua dosa termasuk kemusyrikan, kan gitu. Karena kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar. Masuk dalam kategori dosa yang paling besar. Akbarul kabair, ya. Disebut dengan dosa besar yang paling besar. Kalau dikatakan ini semua dosa diampuni, berarti orang-orang musyrik diampuni semua, kan bahaya. Fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayah, karena kemusyrikan juga masuk dalam ayat tadi. Fa innahu ra'suz dzunub wa asasuha, karena kemusyrikan itu adalah biangnya dosa, ya. Asal muasal semua dosa. Wala khilafa anna hadhil ayat, tapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama anna hadhil ayah fi haqqit taibin. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang bertobat, ya. Kalau orang bertobat, mau itu perbuatan musyrik, ya, mau itu perbuatan dosa berzina, membunuh, kalau sudah bertobat, insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu justru orang-orang yang khawatir mereka bertobat, mereka masuk Islam, tapi dosa mereka nggak diampunin. Justru itu Allah menegaskan kepada mereka jangan putus asa. Allah akan mengampuni dosa.
Nah, bagian awalnya tidak dibaca, hanya bagian akhirnya saja. Nah, akhirnya nganggap bahwa semua perbuatan dosa itu pasti diampuni. Nah, kalau begitu kesimpulannya bahaya. Perbuatan musyrik juga dosa. Loh kan dia mengeluarkan dari Islam, iya, tapi dia dosa. Para ulama menyebutnya sebagai akbarul kabair, dosa besar. Kalau dalam bahasa hadis, as-sab'ul mubiqat, ya. 7 dosa yang paling membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah. Kemudian sihir. Kemusyrikan, sihir sama-sama bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu. Tapi tetap dimasukkan kategori artinya seseorang yang bertobat tetap diampuni. Ya, orang yang melakukan kemusyrikan itu nggak perlu melakukan syahadat ulang seperti orang yang murtad. Orang yang keluar dari Islam itu harus melakukan syahadat ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam kembali. Tapi orang yang melakukan tindak kemusyrikan, dia cukup bertaubat kepada Allah. Karena min jumlatid dzunub, karena itu termasuk bagian perbuatan dosa. Beda dengan hukumnya dengan pindah agama. Pindah agama itu berarti membatalkan syahadat 100%, di mana seseorang harus mengulang syahadatnya kembali. Jadi kita kembali ya, wa hadza innama. Wah, udah kelewatan ya, udah kelewatan jauh. Kita bacakan satu lagi ya. Nah, bagian ini saja. Wa innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmi. Itu semua terjadi karena pemahaman yang dangkal ya terhadap kitab Allah, terhadap Al-Qur'an. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ammama wa atlaq. Di dalam ayat tadi Allah sudah menyebutkan sesuatu yang umum, sesuatu yang sifatnya mutlak. Fa ulima annahu arada ta'ibin, ya. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang bertaubat secara umum keseluruhan. Jadi yang dimaksudkan dosa keseluruhan. Semua akan diampuni oleh Allah, tapi dengan catatan mereka bertaubat kepadanya. Tapi di dalam ayat yang lain Allah berfirman tidak seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Berarti syirik itu dosa juga ya, tapi tidak diampuni, yang diampuni itu hanya selain syirik. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya perbuatan kemusyrikan itu harus dengan taubat khusus. Orang bertaubat dari kemusyrikan tadi. Makanya ada doa Nabi kan, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku memohon perlindungan dari perbuatan syirik yang aku nggak tahu. Kenapa diungkapkan begitu? Karena kita khawatir ada nih perbuatan musyrik yang kita nggak sadar gitu loh ya. Makanya kita berdoa begitu supaya kita tetap melakukan permohonan ampun secara khusus. Karena dosa musyrik nggak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Lalu bagaimana dosa besar yang lain? Apakah bisa diampuni tanpa bertobat? Tetap dengan bertobat, tapi taubatnya bisa taubat umum. Ya, orang bertobat secara umum itu diampuni dari seluruh dosa. Bahkan bisa dengan melakukan satu ibadah saja. Sholat dengan khusyuk yang di dalamnya ada taubat. Itu perbuatan dosa besar dengan sendirinya diampuni Allah. Orang sholat seperti yang kita bahas kemarin ya. Sholat tapi sholatnya mengandung unsur taubat. Ya, kemudian berpuasa, puasanya imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban ini kan artinya taubat. Ya, dengan dasar iman dan betul-betul menghitung setiap amalan yang kita lakukan. Bertaubat. Nah, kalau orang puasa dengan taubat, maka selesai puasa diampuni seluruh dosanya, termasuk dosa besar enggak? Termasuk dosa besar. Tapi perbuatan musyrik tidak bisa diampuni dengan salat, tidak bisa diampuni dengan puasa, tidak bisa diampuni dengan haji. Dia harus diampuni dengan bertaubat dari perbuatan tadi. Jadi makanya ada firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Kalau ayat ini maksudnya untuk orang yang bertobat juga, nggak ada pengecualian dong. Ya kan? Karena kalau bertobat, musyrik bertobat kan diampuni juga. Ini menunjukkan bahwa kemusyrikan harus dengan tobat khusus, sementara yang lainnya tidak. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya, ikhwas kalfiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh bersandar pada ayat-ayat pengampunan Allah untuk membiarkan diri kita banyak berbuat kesalahan dan dosa. Jangan ya. Tapi jadikanlah ayat-ayat tersebut itu sebagai kabar gembira bagi kita seandainya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Sebaliknya juga dengan ayat-ayat azab ya, ayat-ayat yang mengancam perbuatan dosa dengan azab tertentu, ya. Kita tidak boleh hanya bersandar pada ayat ini saja. Sehingga nanti kita takut dan bahkan tidak mau bertobat kepada Allah karena menganggap sudah terlalu jauh kita dari Allah, enggak mungkin Allah ngampunin saya lagi.
Ya, kita harus menggabungkannya dengan ayat-ayat ampunan, ya, dengan ayat-ayat kasih sayang Allah, ya. Sebesar apapun dosa kita, selama kita mau bertobat, niscaya Allah pasti akan membukakan pintu ampunan buat kita. Itu saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.